Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Mohon izin, saya Joko Waluyo SPD, PLT Kepala SLB Negeri 2 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, saya ingin memaparkan salah satu best practice dari sekolah kami dalam rangka mengikuti kegiatan apresiasi guru dan kepala sekolah inspiratif tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan mengangkat judul Model Pembinaan Elamikeh untuk meningkatkan kinerja guru pada masa PTM terbatas di SLB Negeri 2 Pangkalan Bun tahun pelajaran 2021-2022. Adapun latar belakang dari best practice ini adalah bahwa adanya pandemi COVID-19 masih ada. Pembelajaran daring dan luring dirasa kurang efektif. Guru dan peserta didik mengalami penurunan kinerja atau kejenuhan. Transmisi lokal COVID-19 mengalami penurunan. Mengenai masalah best practice yang kami angkat, antara lain adanya adaptasi peserta didik, orang tua dan guru dengan situasi pandemi COVID. Pola komunikasi yang kurang efektif antara guru dan orang tua. Kemudian adanya tekanan psikologis bagi guru ketika kunjungan ke rumah peserta didik di masa pembelajaran daring maupun luring kemarin. Kemudian adanya penurunan sikap proaktif peserta didik dalam mengerjakan tugas belajar di rumah mengingat masa pembelajaran daring sudah terlalu lama. Waktu tatap muka atau kunjungan yang kurang efektif karena memerlukan kesiapan dari peserta didik. Pendampingan belajar oleh orang tua yang tidak rutin, dan adanya penurunan transmisi lokal COVID-19. Adapun tujuan dari best practice ini antara lain mendeskripsikan model Elamikeh untuk meningkatkan kinerja guru dan hasil peningkatan kinerja guru untuk pelayanan proses belajar mengajar bagi peserta didik pada masa PTM terbatas. Mengenai manfaat antara lain adanya dokumen fisik hasil karya intelektual, sumber referensi pengembangan sekolah, dan adanya data informatif terkait dengan kinerja guru dan kepala sekolah. Model pembelajaran Elamikeh, titik tekannya adalah adanya aktivitas elaboratif semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru maupun tenaga pendidikan, beserta dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Adanya modifikasi kurikulum pendidikan khusus untuk PTM terbatas, dan lebih berorientasi kepada kecakapan hidup. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, kita mengetahui bahwa dampak PJJ berkepanjangan ini sangat luar biasa dampaknya. Antara lain, adanya ancaman putus sekolah, penurunan capaian belajar, kekerasan dan risiko eksternal yang dialami oleh peserta didik, di mana indikatornya antara lain adanya pernikahan dini, kekerasan seksual pada anak, dan adanya risiko learning loss, yaitu pembelajaran tatap muka di kelas ternyata lebih baik daripada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran tatap muka terbatas lebih mementingkan kolaboratif antara guru, orang tua, dan siswa. Proses pembelajaran tatap muka terbatas di SLB Negeri 2 Pangkalan Bun diawali dengan adanya program vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan, kemudian dilanjutkan dengan vaksinasi bagi orang tua peserta didik, dan kemudian program vaksinasi bagi pelajar. Untuk SLB Negeri 2 Pangkalan Bun, bahwa capaian program vaksinasi bagi warga sekolah ini sudah mencapai pada posisi 94% yang sudah tervaksinasi, sehingga ini menjadi modal kami untuk lebih menguatkan menggelar PTM terbatas. Untuk menuju PTM terbatas, ada beberapa kebijakan yang kami tempuh, antara lain merumuskan tim Satgas PHBS terdiri dari 3 orang guru, tim PBM dan psikososial terdiri dari 14 guru, dan tim pelatihan dan humas terdiri dari 3 orang guru. Daya dukung sarpras sekolah menjadi penting ketika kita melaksanakan proses pembelajaran PTM terbatas. Untuk SLB Negeri 2 Pangkalan Bun, sarpras yang sudah kami penuhi antara lain adanya tempat cuci tangan,
adanya sumber air, adanya termogan, hand sanitizer dan sabun, masker, dan toilet. Dengan adanya PTM terbatas, SLB Negeri 2 Pangkalan Bun dilaksanakan secara bertahap, antara lain dengan tahapan uji coba atau simulasi PTM, kemudian dilanjutkan dengan PTM, dan untuk selanjutnya dari PTM sesi pertama kami melaksanakan temu konsultasi antara komite sekolah, dewan guru, dan orang tua peserta didik untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan pelaksanaan PTM. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, bahwa PTM terbatas adalah stimulan untuk peserta didik tetap belajar. Menjaga ikatan batin guru dan peserta didik sangat berarti bagi pengakuan pendidikan. Adapun simpulan dari best practice yang kami paparkan ini bahwa 1. Menjaga keberlangsungan aktivitas proses belajar mengajar di masa PTM terbatas memerlukan kerja kolaboratif dan keberanian, kekuatan batin bagi semua warga sekolah. Kinerja guru menjadi kunci untuk meningkatkan layanan PBM bagi peserta didik. Inisiasi, inovasi, dan kreativitas kepala sekolah adalah stimulan untuk aktivitas warga sekolah. Model pembinaan Elamikeh dapat meningkatkan kinerja guru pada masa PTM terbatas untuk layanan proses belajar mengajar peserta didik di SLB Negeri 2 Pangkalan Bun. Demikian paparan yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.